Lonceng terakhir kini berbunyi pelan, air mata jatuh tak mampu ku tahan. Terima kasih atas cinta dan pengorbananmu. Buyurini, meski kau pergi, jejakmu takkan pernah hilang. Buyurini, meski kau tiada, engkau tetap dikenang. Suara lonceng sekolah hari ini terdengar berbeda di telinga Ibu Yurini. Bukan karena bunyinya yang berubah, tetapi karena inilah lonceng terakhir yang akan didengarnya sebagai seorang guru. Setelah melewati pengabdian panjang yang membentang, hari ini terbuka pintu baginya menuju masa purna bakti. Sambil merapikan meja kerjanya, pikirannya melayang jauh ke belakang, membuka lembar demi lembar kisah hidupnya. Perjalanan ini dimulai di Tanah Dewata, Badung, pada 9 September 1965 sebagai hari kelahirannya. Siapa sangka takdir membawanya ke tanah rantau dan mengabdikan hidupnya untuk pendidikan di Sulawesi Tengah. Terlintas jelas kenangan masa sekolahnya, keceriaannya di SDN 1 Tolai selama 6 tahun sejak 1972 sampai 1979, masa remajanya di SMP Negeri 1 Parigi sampai tahun 1982, hingga masa sekolahnya di SMK Negeri Poso yang lulus tahun 1985. Jiwa pendidiknya mulai terbentuk saat ia menempuh pendidikan D2 di Universitas Tadulako yang lulus pada tahun 1987. Pada tanggal 1 Maret 1988, babak baru dalam dunia pendidikan dimulai. Ia resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, sebuah awal dari pengabdian panjang. Tahun 1988, ia ditempatkan di SMP Negeri 2 Parigi. Tempat pertama ia mengabdikan diri. Dengan semangat dan idealisme, dia bertekad untuk mencerdaskan anak bangsa. Hari-hari Ibu Yurini sebagai guru muda dipenuhi dengan mimpi dan pengabdian. Namun, siapa sangka di balik kesibukan mengajar dan belajar, takdir mempertemukannya dengan sang Arjuna. Dua jiwa itu bersua, perlahan rasa tumbuh, bukan sekedar cinta, tetapi takdir yang ditulis semesta. Hingga pada 4 November 1989, di bawah restu sang langit mereka mengikat janji suci, seperti Rama dan Sinta, bersatu dalam kasih yang tak lekang oleh waktu. Sejak hari itu, ia tak lagi berjalan sendiri karena di sisinya selalu ada sang pujaan hati. Ada cinta yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah pengabdiannya. Dari cinta itu, lahirlah 3 permata hati yang kelak tumbuh menjadi kebanggaannya. Berkat pengorbanan dan kerja keras yang tiada henti, ketiga anak mereka berhasil meraih gelar sarjana. Perjalanan pengabdiannya terus berlanjut. Roda waktu membawanya berpindah tugas, meninggalkan jejak ilmu di berbagai tempat. Pada tahun 1995 di SMP Negeri Tolai dan tahun 2000 di SMP Negeri 1 Sausu. Di sela-sela kesibukannya mendidik dan mengurus keluarga, semangat belajarnya tak pernah padam. Hal ini terbukti dengan diraihnya gelar sarjana di Universitas Tadulako pada tahun 2002. Baginya, seorang guru harus terus belajar agar bisa memberikan yang terbaik. Pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Torwe menyambutnya dengan kehangatan yang khas.
Sekolah ini menjadi pelabuhan terakhirnya, tempat ia mendedikasikan 17 tahun sisa masa baktinya. 17 tahun, waktu yang cukup untuk menorehkan ribuan cerita suka dan duka dalam dunia pendidikan. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ibu Yurini tak hanya mengajar, tetapi juga membentuk jiwa, mengasuh mimpi, dan memupuk harapan pada setiap anak didik yang duduk di hadapannya. Sudah? Gampang kurang apa yang mana yang tidak, ya? Yang tidak. Ia tahu seorang guru bukan hanya tentang buku dan papan tulis, tetapi tentang hati yang mau mengerti, tentang telinga yang mau mendengar, dan tentang cinta yang mau memberi tanpa syarat. Di matanya, setiap murid adalah benih yang kelak akan tumbuh, dan ia adalah tangan yang setia menyiram dan merawat. Di balik ketegasan dan wibawa seorang guru, Ibu Yurini selalu dikenal sebagai sosok yang hangat dan penuh perhatian. Di sekolah, ia bukan hanya rekan kerja, tetapi juga seorang sahabat yang selalu hadir untuk berbagi suka dan duka. Tak terhitung berapa kali sudah Ibu Yurini membuka pintu rumahnya untuk teman-teman guru. Baginya, rumah bukan hanya tempat beristirahat, tetapi juga tempat berbagi kebersamaan. Seringkali ia mengundang para guru untuk menikmati makanan bersama dalam merayakan momen-momen penting. Jalinan kekeluargaan terasa begitu kuat. Kenangan itu terasa begitu nyata. Kemarin, saat hari ulang tahunnya tiba, dengan penuh kasih, Ibu Yurini membagikan makanan kepada semua guru. Senyumnya merekah ketika satu persatu rekan kerja menerimanya, bukan karena makanan itu mewah, tetapi karena ia memberikan dari hati yang tulus. Tak ada yang menyangka momen itu akan menjadi ulang tahun terakhirnya sebagai guru aktif, ulang tahun terakhir yang dirayakan bersama keluarga besar SMP Negeri 1 Torue. Hari ini, ketika semua guru berkumpul untuk melepasnya, suasana terasa berbeda. Tak ada lagi undangan hangat yang menunggu di rumahnya. Tak ada lagi canda riang yang biasa terdengar di sela jam istirahat. Yang tersisa hanyalah kenangan, tawa, cerita, dan kebersamaan yang kini terpatri di hati setiap orang yang pernah mengenalnya. Hari ini, kita tak hanya melepas seorang guru, tetapi juga menghormati seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang perempuan yang telah memberi warna dalam kehidupan banyak orang. Jejak langkahnya akan tetap tertulis bukan di atas pasir yang mudah terhapus, melainkan di hati setiap murid, di ingatan para rekan kerja, dan di dalam sejarah sekolah yang pernah menjadi saksi pengabdiannya. Selamat memasuki masa pensiun Ibu Yurini. Terima kasih telah menjadi pelita yang tak pernah padam, mengajar dengan hati, dan menginspirasi dengan teladan. Semoga hari-hari yang akan datang dipenuhi damai, sukacita, dan kesehatan. Karena meski engkau tak lagi mengajar di ruang kelas, namun terangmu akan terus bersinar, menjadi warisan yang tak ternilai bagi dunia pendidikan. Ibu Yurini tercinta, jejak baktimu abadi.